satpam balik. Kenapa sih repot-repot? Rariweuh lah katanya. Rame-rame. Rame-rame rariweuh kayak gini. Enggak, cete. Ini berkas melayang sendiri kata si adik itu melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya di channel Cerita Misteri di Sekitarmu, channel yang menayangkan kisah-kisah misteri yang berada di sekitar kita dan dirasakan oleh orang-orang terdekat di sekitar kita. Kali ini saya mendatangkan atau kedatangan teman atau sahabat karib saya. Mang, nama Mang? Sesuatu. Salam Covid. Mula amit-amit banget. Kemarin Mang, Damang? Alhamdulillah damang Yan. Oke, yang bahasa Indonesia biar Siap lah. bukan internasional, nasional gitu kan. Mudah-mudahan banyak yang nonton gitu kan. Kalau bahasa Sunda takutnya nggak ngerti. Supaya bisa dimengerti oleh semua kalangan lah. Nah, itu Mang. Tapi kalau bahasa panggilan Mang itu panggilan akrab gitu kalau di Sunda. Kalau bahasa Indonesianya mungkin bro ya. Ya, bisa lah bro. Bro. Coy. Ya seperti itulah mungkin. Itulah. Sama aja. Kali ini di sini Mang Ginanjar atau Giging Mang ya? Nih. Giging. Panggilan akrabnya Giging, kalau nama aslinya Ginanjar. Mungkin kali ini Mang Giging mau nyatain kisah apa nih? Kisah di mana atau gimana nih? Kalau kisahnya sih mungkin nggak begitu horor, cuman bagi saya pribadi tuh apa ya? Mungkin belum pernah lah selama hidup saya tuh amit emangnya. Iya. Bukannya mau gitu, cuman ya sempat ada kisah-kisah yang sampai buat saya itu bisa dibilang tanda kutip berkesan lah ya. Iya. Berkesan, kurang lebih tuh kayak diteror selama 1 minggu, 5 hari lah, 5 hari kurang lebih 5 hari lah diteror. Tepatnya tuh nggak jauh sih, tempatnya nggak jauh, masih di tempat kerja, cuman ya hal-hal yang bisa dibilang hal-hal gaib itu saya rasakan sendiri sih. Langsung aja gitu. Biar to the point aja Bang. Biar tinggal mempersingkat waktu lah. Awalnya tuh pindah tempat kerja, nggak jauh, masih sekitaran Kota Banjar, sekitaran Banjar, dekat rumah. Pindah tempat kerja, biasalah kalau misalkan pindah tempat kerja itu pekerjaan yang awalnya itu gimana ya, kita itu belum bisa beradaptasi. Jadi pulang tuh yang di jadwalnya pulang 4:30 atau jam 5 sore, bisa nyampe jam 8 atau jam 9 malam gitu kan. Iya, berarti menyelesaikan pekerjaan dulu ya. Menyelesaikan pekerjaan yang sisa-sisa yang belum tuntas dari rekan kerja saya yang sebelumnya. Awalnya kayak gitu. Awalnya saya nggak tahu tempat itu katanya angker apa gimana lah. Dulu saya itu sifatnya bodoh amat gitu. Bodoh amat lah masalah yang kayak gitu. Percaya nggak percaya gitu Bang. Iya. Percaya nggak percaya. Hari pertama masuk kerja ke sana, biasa beradaptasi, nggak ada gangguan apa-apa. Teman-teman yang lain udah pulang, jam 5 udah pulang. Saya izin ke Pak Kepala, Pak saya izin lembur aja gitu kan. Iya. Soalnya masih ada pekerjaan yang belum selesai gitu. Kira-kira Isya, jam 7 lah, pas adzan Isya itu, saya break aja dulu, mau makan gitu. Mau makan. Nggak jauh di seberang kantor tuh ada warung nasi gitu. Makan. Kenalan sama pedagangnya. Terus dia ngomong, Mas, udah ngalamin apa aja di kantor? Katanya. Saya kan bingung gitu. Tanya seperti itu langsung? Langsung bertanya seperti itu. Orang baru itu Orang baru langsung bertanya seperti itu. Mas, ngalamin aja sehari ini di kantor. Saya kan bingung. Ngalamin apa, Pak? Ya, ngalamin apa aja lah katanya. Hal-hal yang aneh. Wah, banyak kata saya. Hal yang aneh itu ya banyak nasabah-nasabah yang komplain lah gimana. Ya bukan kayak gitu katanya. Nah, terus apa? Ya hal-hal mistis lah. Lah, Bang, nggak percaya lah. Yang penting lempeng aja. Terus dia bilang gini,
Mas, dulu ini apa, bangunannya itu bekas bangunan kosong, dibangun terus yang punyanya itu meninggal, kosong, Iya. beberapa tahun kosong, lalu dibangunlah kantor. Ya terus masalahnya apa, kata saya. Iya. Jadi penasaran, cuman dalam hati itu ngelawan gitu, ngelawan. Jadi percaya nggak percaya sih, pada intinya kayak gitu. Ya udah, dia bilang pokoknya kalau misalkan kerja di sini berdoa aja lah, gitu, berdoa aja. Nanti udah wanti-wanti. Udah wanti-wanti kayak gitu. Nah, ya saya bilang tiap hari juga berdoa, Mas. Dari berangkat kerja maupun ke kantor berdoa. Iya. Ya mungkin maksud si emangnya itu bukan kayak gitu mungkin ya. Maksudnya mungkin izin apa gimana. Iya, Emang saya dulu tuh orangnya lempeng gitu, lempeng kerja aja gitu. Masalah mistisnya bodo amat lah gitu. Kita kan istilahnya kita tuh beda alam lah gitu. Iya. Pas masih hari malam itu juga. Sekitar jam berapa ya? Jam 8 lah. Berarti pulang kantor lagi. Kantor lagi. Beresin berarti beres makan, balik lagi kantor. Balik lagi ke kantor. Itu sekitar jam 8, tinggal berdua. Iya. Berdua sama penjaga malam. Terus penjaga malam, saya di kantor. Terus kata si penjaga malam tuh, dia bilang AA kan saya. Saya mau makan dulu ya, katanya. Iya bang, iya Pak, sok aja makan. Saya di sini kok, sambil ngejagain kantor lah gitu. Iya. Nah, makan, kedengar tuh suara motornya. Berangkat. Ya. Saya ngetik, suara apa? Pintu kamar mandi tuh. Kamar mandi. Jeblok, nutup sendiri. Posisi kamar mandi tuh, terus ini lorong keluar. Jadi kamar mandi ini lorong keluar gitu kan. Kalau misalkan angin pasti angin niup itu posisi pintu kamar mandi Ngebuka. ini nutup gitu loh. Malah nutup. Angin dari mana gitu. Di atas kan nggak ada ventilasi, nggak ada apa-apa gitu. Iya, Soalnya ruang kantor pasti AC. apalagi kantornya itu mentok, Mang. Pinggir bangunan belakang mentok. Nggak ada angin-angin. Nggak ada angin, cuman di depan aja, halaman depan aja. Kalaupun ada angin itu pasti posisinya buka gitu, bukan seharusnya gitu kan. Saya manggil tuh si Pak penjaga malam. Pak, belum berangkat, kata saya. Gak ada yang nyaut. Dia ada yang nyaut masalah. Mungkin kena angin, positif aja. Terus lanjut kerja, udah jam 9, nggak pulang-pulang tuh penjaga malamnya. Itu udah hampir sejam. Hampir sejam nggak pulang-pulang. Ditelepon nggak diangkat. Ya maksudnya dia pulang, saya mau pulang gitu. Dia balik ke kantor, saya mau pulang gitu, gantian. Terus kedengar suara motor balik. Si Pak Edi ya itu. Pak Edi namanya. Pak Edi balik nih. Terus ada suara apa? Ngedehem gitu. Gitu kayak gitu. Pak Edi, saya bilang, Pak Edi gak nyaut. Nggak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Saya lihat ke lorong keluar. Motornya ada. Si Pak Edinya lagi di seberang tuh, di warung. Lagi ngopi. Seberang jalan kan ada warung tuh. Lagi ngopi. Oh, berarti tadi emang benar Pak Edi yang motor. Nyimpen motor dulu. Terus kayaknya langsung ke sana. Terus ada suara nggak ada. Pak Edi kok di sana? Ya mungkin pikiran saya dari luar lah, suara dari mana. Iya. Berpikir positif. Itu hari pertama udah pulang. Besoknya hari kedua masih tuh ngerjain tugas. Yang lain pulang, saya ngerjain tugas. Seperti biasa yang kemarin gitu. Tinggal bertiga. Kantor tinggal bertiga tuh. Sama ada pegawai lagi lah, senior saya lah. Berarti ada teman sekarang. Ada teman. Posisinya senior saya tuh kan itu bangunan tuh pas ya. Nggak ada lahan lagi itu. Jadi dua lantai. Nah, si senior saya itu di lantai kedua. Ruangannya. Situ beresin berkas. Terus posisi Pak Edi itu penjaga malam belum datang, masih sama office boy. Office boy masih ada. Terus dia tuh ngepel bersih-bersih lah di luar halaman. Kalau nggak salah tuh mau maghrib. Saya mau ngangkat berkas, mau nyimpen berkas ke lantai 2.
kebetulan ya ada si pas senior lah di sana. Baru aja nginjek tangga pertama tuh, ada suara tuh dari atas. Si pas senior tuh, dia bilang, masih siang, jangan ganggu saya lagi kerja. Kalau mau main nanti aja malam. Kata si yang senior itu. Tapi kedengeran sama. Kedengeran. Dia kan cuma ada saya doang. Lah dia ngomong sama siapa gitu kan? Masa sama saya, terus dia ngomong nanti mainnya malam aja gitu kan? Main apa? Pak, ini saya Gigin. Kata saya bilang gitu. Dia kira saya tuh dia ngomong sama saya gitu. Iya. Ya Gin, kenapa katanya? Pak, ngomong sama saya? Enggak katanya. Ada apa? Ya udahlah, saya mau ini berkas, saya menyimpan berkas ya atas. Ya udah sini aja katanya. Saya tuh sambil bingung kan. Dikira di atas tuh masih ada orang lain lah gitu. Atau enggak si pasien itu lagi nelpon lah gitu. Iya. Ke sana ke atas, dia lagi ngetik. Teleponnya nggak nyala. Udah simpan aja. Dia bilang, Pak, tadi ngomong sama siapa sih? Oh enggak katanya. Enggak. Udah beres katanya, malah balik aja kayak gitu. Belum gitu saya. Ngalihin perhatian, ngalihin pembicaraan. Ini saya udah mau beres nih katanya. Saya mau pulang. Ya udah Bapak pulang aja. Saya masih belum beres, nanti aja agak maleman gitu. Hati-hati ya katanya kayak gitu. Ya. Saya turun tuh. Pas turun tangga tuh posisinya gini, Pak. Turun terus agak belok gitu tangganya. Jadi dua gitu dah. Oh iya. Tangganya. Pas mau turun ada kayak nggak tahu cewek nggak tahu cowok lah, yang pasti saya lihat tuh pakai baju putih gitu. Pakai baju putih turun ngeduluin saya turun. Nah siapa pikiran saya? OB. Si OB turun, saya turun, si OB datang. Saya baru inget apa, si OB tuh pakai kemeja hitam. Kemeja hitam. Oh, iyalah si OB kan tadi pakai kemeja hitam ya, terus tadi turun siapa gitu kan pakai baju putih gitu. Terus turun, saya bilang, tadi ada orang kesini. Soalnya kan pas gitu, pas saya turun ngelihat yang pakai baju putih itu, si OB datang dari luar itu, dari luar. Papasan berarti. Papasan. Loh, nggak ada siapa-siapa kata si OB ini. Saya juga habis ngepel. Mungkin halusinasi lah gitu ya. Tapi mungkin. terlihat jelas. Jelas pakai. Bukan sekelebat gitu. Jelas pakai baju kayak kemeja putih gitu. Pakai kemeja kerja, tahu nggak? Kemeja kerja. Iya. Baju putih kayak gitu. Cuman rambutnya nggak tahu panjang, nggak tahu pendek, pokoknya punggungnya aja lah kelihatan. Soalnya pas belok kan gitu, pas tampak belakang lihatnya. Mungkin kecapean apa gimana gitu kan. Udah hujan turun. Pas mau pulang. Niat mau pulang. Niat mau pulang. Si OB tuh rolling sama penjaga malam, sama Pak Edi. Pulang katanya. Ya pulang aja. Hati-hati hujan, ya. Padahal deket loh dari kantor, paling 15 menit lah. Si Pak Edi itu nanya nanya saya tuh mau pulang. Ya, hati-hati hujan, ya. Posisi itu saya dulu pakai motor matic. Iya. Motor matic, tau lah motor zaman sekarang tuh nggak ada saklar buat lampu tuh. Oh iya, otomatis nyala langsung. Otomatis kan langsung nyala kan. Baru keluar tuh dari kantor mau pulang. Paling jarak 3 kilo lah, 2 kiloan lah. Lampu mati. Lampunya mati. Hujan kan, hujan mati. Samping dulu, lampu mati. Dipukul-pukul nggak nyala. Ya udah ini paling rusak, kebakar apa gimana? Bohlamnya. Saya berangkat lagi. Tahu jembatan Parung Sari kan? Iya. Jembatan Parung Sari nyala lagi. Amang dari mana Pak Emang? Dari Cisaga. Dari Cisaga. Cuman saya lurus dulu. Tadinya mau ada yang dibeli lah gitu, barangkali di alun-alun gitu kan, di alun-alun barangkali masih buka hujan gini. Pas jembatan nyala lagi. Oh, berarti posisi dari arah Ciamis. Dari arah Ciamis. Lurus, berarti pulangnya ke arah alun-alun. Nyala lagi. Lah ini nyala lagi lampu. Pas jembatan. Pas jembatan Parung Sari itu nyala lagi. Udah nggak ada pikiran apa-apa. Besoknya kerja lagi. Nah, yang besoknya tuh saya ngopi lagi tuh pagi-pagi ke warung depan. Warung depan. Nanya lagi tuh si
kakek lah nanyanya. Dan emang punya warungnya udah kakek kan. Berarti tapi orang yang pertama yang pertama nanya itu. Gimana pengalamannya? Katanya. nanya lagi sebenarnya. Nanya itu. lagi. Pokoknya tiap ngopi di sana gitu pasti nanya itu gitu. Gimana pengalamannya gitu. Pengalaman gimana sih kayak ya hal-hal yang kayak gitu. Emang dirasain sih sama saya, cuman nggak bisa diungkapin tuh ya. Dulu tuh saya bilang orangnya saya itu lempeng gitu kan. Ya nggak ada apa-apalah. Kerja mah lempeng aja, nggak ada hal-hal apa-apa gitu. Oh ya udah syukur aja. Berdoa aja terus, dia bilang gitu terus. Berdoa aja. Oh, iya, siap kayak berdoa. Hari itu masih siang, masih jam pelayanan gitu kan, jam kerja. Ada aja barang yang hilang. Hilang ada lagi. Gimana maksudnya? Jadi kayak gini mas, nulis nih, pulpen, simpen. Saya kemana dulu, balik lagi nggak ada. Nggak ada tuh. Iya. Nggak ada tuh si pulpen. Padahal di posisi di Di meja. situ. Terus saya kemana lagi, balik lagi, ada lagi. Saya penasaran dong, si pulpen satu waktu tuh disimpan di bawah monitor tuh. Ya. Bawah monitor. Hilang lagi nggak kata saya gitu kan. Hilang lagi nggak? Udah. Terus waktu itu makan siang. Balik lagi. Hilang tuh pulpen. Nggak ada. Terus kan saya dulu posisi customer service kan. Iya. Berdua. Malah nuduh teman. Iya. Pulpen kok ambil terus sih gitu. Curan pen kalau saya. Curan pen gitu. Buat apa ngambil pulpen? Banyak kan pulpen gitu. Udahlah, ganti aja. Saya pikir nanti kalau misalkan si pulpennya ada lagi di posisi itu, berarti ini hal-hal yang mistis gitu kan. Sorenya, pulpennya itu masih hilang tuh, Nyampe sore bubar pelayanan udah beres semua. Saya udah lupa tuh masalah pulpen hilang itu. Ngeh lagi tuh pas mau ngetik, pas dilihat monitor, nah itu pulpen ada lagi gitu. Pulpen ada lagi dengan posisi yang sama gitu. Baliknya kemana gitu, posisinya sama gitu. Ini udah nggak beres gitu kan. Ini udah nggak beres gitu. Itu hari ketiga. Nah hari keempat tuh pulang, mati lagi lampu kayak kemarin. Lampu motor mati lagi tuh. Mati lagi. Terus hujan lagi. Kalau nggak salah bulan itu emang musim hujan sih. Musim hujan. Cuman pas pulang dari kantor tuh nggak hujan. Perjalanan hujan. Tambah lampu mati lagi. Mati lampu motor ya lampunya mati terus gitu. Mungkin harus diganti apa gimana lah. Iya. Pas itu ada bengkel yang masih buka tuh. Tahu Perum yang di Cisaga sekarang? Yang sebelah mana? Kalau dari arah Banjar sebelah kanan tuh. Perum sebelah kanan. Oh, iya. Pinggirnya kan ada bengkel tuh, sampai malam tuh buka. Saya ke sana tuh. Tolong cekin lu lampunya. Soalnya mati nyala gitu. Dicek sampai dibuka bohlamnya. Ini nggak apa-apa, bagus kok, soketnya juga nggak apa-apa. Dinyalain lagi tuh, mati kata saya. Ya udah diganti aja lampunya. Bohlamnya yang diganti. Bohlamnya nyala tuh, nyala paling 1 kilo mati. Mati lagi. Posisi dari bengkel nyala. Udah jalan. Mati lagi paling 1 kilo. Padahal itu bohlamnya baru kan? Baru mati lagi. Tuh. Nah yang anehnya tuh, saya kan kebawa emosi tuh. Kebawa emosi jadi gimana ya? Mungkin dulu masih muda lah gitu ya, masih muda. Ngerjain ini setan. Saya bilang kayak gitu, ngerjain ini setan. Hujan. Anehnya gini. Gimana pun lebatnya hujan, itu kan masih di daerah Banjar, bro. Iya. Daerah Banjar. Tahulah jalan. Tahu jalan gitu. Tahu jalan pulang tuh tahu gitu. Dekat juga lah masih daerah itu. Kalau misalkan sambil merem juga kayaknya nyampe rumah lah gitu. Istilahnya lah itu ya. Istilahnya kayak gitu. Blank aja pikiran tuh. Blank gimana maksudnya? Blank aja. Nggak inget kayak nggak inget jalan gitu. Lempeng aja naik motor. Saya sadar-sadar di mana? Lapang golf. Lapang golf berarti arah ke Jawa Tengah. Lapang golf di situ. Yang seharusnya tadi belok kanan kan itu ke terminal belok kanan pulang. Sadar-sadar lapang golf. Astagfirullahaladzim, ini saya mau kemana?
Tapi posisi aman di jalan itu kan? Kalau oh nyala lagi tuh. Lampu nyala lagi. Nyala lagi itu pas deket apa Banjar Atas, nggak tahu kenapa nyala tuh pas di daerah situ. Saya tuh nyadar ini Banjar Atas. Ini pom bensin itu nyadar. Oh, nyadar cuma blang gitu ya? Iya, nggak tahu kenapa, lempeng aja gitu, lempeng aja. Nyadar dari situ, astagfirullahaladzim, saya tuh mau kemana? Gitu. Hujan lebat, balik lagi. Dari situ istighfar terus. Nyampe ke rumah, posisi di rumah gak ada siapa-siapa. Posisi di rumah gak ada siapa-siapa, itu ya nggak tahu, makhluk itu nggak tahu ikut, nggak tahu gimana. Masuk ke rumah, langsung ke kamar mandi. Masuk ke kamar mandi. Di pintu kamar mandi tuh saya balik ke arah keran tuh. Di kamar mandi tuh ada keran. Rumah yang orang tua? Rumah orang tua. Posisi tuh belum nikah kalau. Masih bujang berarti. Masih bujang. Jadi ngebelakangin pintu kamar mandi tuh. Saya ngelirik ke sini, ada kayak anak kecil, tapi hitam gitulah, kayak anak kecil punya tanduk gitu. Jelas tapi. Jelas. Nggak Tapi samar-samar. Nggak sama-sama, cuma hitam aja, kayak bayangan hitam aja. Tingginya paling segini lah. Anak kecil umur 5 tahunan. Gitu. Berarti semeteran. Semeteran. Gini tah. Tapi kepalanya aja sama tangannya gini. Kayak tanduk. Dari pintu. Nah paling si Neng. Udah, saya bersih-bersih. Neng, saya bilang. Gak ada saya. Gak ada siapa-siapa. Gitu. Dilihat ke luar, cuma ada motor saya aja. Si Neng belum pulang. Ditelepon. Neng masih di mana? Gitu saya. Masih di rumah nenek, udah hujan lebat katanya. Oh ya udah. Saya mikir tuh tadi siapa gitu. Buru-buru tuh ke warung, ke tempat anak-anak nongkrong. Rada agak-agak soak ya. Agak-agak soak gitu lah. Terus besoknya mungkin hari ke-5 paling apa? Ya mungkin paling dibilang paling ekstrim lah. Paling ekstrim bagi saya ya. Gitu. Malam Jumat posisi tuh banyak berkas yang harus diselesaikan. Saya minta bantuan ke teman saya, jangan dulu pulang, bantuin kata saya. Posisi 4:30. Ya udah saya bantuin. Berarti hari Kamis kan? Hari Kamis. Hari Kamis menjelang weekend. Menjelang weekend. Besoknya kan Jumat pasti banyak orang lah gimana gitu. Terus saya bantuin katanya. Posisi tinggal berempat. Teman saya, OB, sama saya sama ada ya senior saya satu orang. Oh 5 sama satpam. Satpam masih ada. Pertama senior pulang. Sekitar jam 5-an lah pulang. Saya duluan katanya. Ya udah. Dia bilang masih ingat ya. Malam Jumat Kliwon nih, cepetan pulang. Yang pulang duluan itu. Wah, masih banyak berkas kata saya. Ya udah hati-hati ya. Ya. Terus pas maghrib tuh saya nggak berani ngomong. Tadinya nggak berani ngomong. Jelas kecium banget bau apa melati tahu sih melati gimana harumnya gitu. Jelas banget. Di depan saya tuh si OB lagi ngepel tuh. Ngepel. Saya nggak bilang. Si OB bau melati ya. Celetuk gitu ya. Dia ngobrol. Paling dari itu kata teman saya tuh. Paling dari pembersih lantai. Wah, pembersih lantai gimana? Sambil diliatin. Nih, jeruk katanya. Pembersih lantainya. Harusnya wangi jeruk. Terus pengharum ruangan bau kopi. Ini bau melati dari mana gitu kan. Posisi pas adzan maghrib. Sareupna sudah nyampe. Sareupna gitu. Udah ngepel. Terus si OB tuh duluan katanya malam Jumat Kliwon takut katanya. Si OB tuh. Pulang. Ya udahlah nggak apa-apa. Terus pas habis Isya tuh di kantor tuh kan bangunannya atasnya apa sih? Kalau kita bilang tuh dak apa? Dak. Kalau misalkan tikus ataupun kucing, suara kakinya tuh gimana sih gitu? Kalau di dak ya, di atas coran gitu. Nggak mungkin kedengeran. Nggak mungkin kedengeran kan? Kayak orang langkah, bro. Pertama 3 kali. Duk. Suara apa di atas? Posisi malam. Saya sempat lihat loh keluar. Lihat keluar, nggak ada apa-apa gitu kan. Malah daknya itu
agak kecil, sisanya genteng gitu. Ya udah, mungkin ada yang jatuh apa-apalah gitu kan. Terus kedua kalinya kayak ngelangkah aja, duk duk duk, plus suara sendal. Suara gesekan sendal sama tapi di atas gitu. Kata teman saya tuh, nggak mungkin ini tikus. ada yang nyadar juga. Teman saya nyadar, nggak mungkin ini tikus gini katanya. Ya iyalah, kata saya, masa tikus suaranya kayak gitu gitu. Keras ya suaranya. Kedengeran jelas. Terus saya bilang, soalnya dia kan senior saya kan. Sebenarnya 3 hari ke belakang tuh saya ngalamin gini. Itu cerita. Berani cerita. Kamu ceritanya sekarang katanya, pas malam Jumat. Lah emang kenapa? Ya kan agak serem lah. Soalnya saya dulu juga kayak gitu katanya. Udah jangan diceritain gitu saya. Berarti pernah ngalamin juga, cuma dia nggak bilang gitu, nggak cerita gitu. Waktu itu nggak cerita. Nah paling terus kan tinggal bertiga tuh sama satpam. Satpam nggak tahu kemana, satpam keluar nggak tahu kemana, nggak ditanya lah. TV itu posisi mati, pokoknya kalau misalkan office boy udah bersih semua dimatiin mas. Iya. Lampu dimatiin, udah beres ya. TV dimatiin. Yang namanya TV kalau misalkan di timer untuk buat mati lah, udah biasa kan, udah biasa. Kayak main PS itu berapa menit gitu kan dimatiin, udah biasa kan gitu. Emang ada TV kan yang dengan sistem yang bisa hidup sendiri. Iya, pengaturannya ada kan. Cuman kalau TV kamu emangnya punya ya, pernah nggak di setting kayak gitu? Nggak pernah kan? Kalau di setting kayak gitu saya belum pernah. Kan? Maksudnya belum pernah lihat juga. Rata-rata belum pernah lah. Rata-rata buat apa gitu? Buat apa TV dinyalain sendiri di setting kayak gitu? Nyala sendiri dong. Nyala sendiri volume pol. Posisi pol. Sampai kaget. Nyala sendiri langsung kaget. Saya bilang astagfirullahaladzim, malah udon. Si satpam kabina-bina. Oh jadi kirain jahil satpam. Si satpam kabina. Dikiranya. Terus teman saya bilang, kayaknya dari luar pakai remote dinyalain. Gitu teman saya. Saya lihat tuh keluar. Soalnya jendela tuh udah ditutup tuh. Pas dibuka, gak ada siapa-siapa. Si satpam lagi di warung tuh. Di seberang. Main HP, ngopi, sambil ngerokok. Nah itu si satpam. Terus nyalain TV siapa? Pas balik ke belakang, remote TV pas di kursi depan TV. Berarti nggak jauh dari TV. Nggak jauh dari TV. Terus tadi nggak di situ. Oh remote-nya nggak di situ, di kursi tuh nggak ada apa-apa. Remote-nya di situ. Berarti tapi posisi orang yang ada di situ tuh cuma Mangjeng sama siapa itu? Si Denny temen berdua berarti. Berdua tuh bang. Langsungnya, kata saya bilang, satpam di seberang loh lagi ngopi katanya. Lah yang bener, iya bener. Iya. Udahlah, kita buru-buru aja nih. Buru-buru tuh kerjain kerjaan. Kerjaan. Pas udah mau buru-buru, si Ade nih, berkas yang atas nama si Anu kemana nih? Katanya nggak ada. Berkas penyedia. Berkas penyedia buat hari besok tuh mau disiapin. Masa nggak ada? Hampir 1 jam nyari. Baru ketemu di meja Pak Kepala. Posisinya Tadinya posisinya kayak gini, udah dikerjain sama si Adeni. Iya. Simpen di sampingnya. Iya, berarti nggak jauh. Terus si Adeni tuh lihat yang tadi tuh lihat di satpam ke depan. Balik lagi nggak ada tuh berkas. Cari hampir 1 jam. Ke ruangan Pak Kepala ada. Padahal di situ cuma berdua yang sama Adeni. Sama si Adeni. Terus di satpam masih di luar. Berkas bisa pindah ke ruang Pak Kepala. Satpam balik. Kenapa sih repot-repot? Rariwuh lah katanya. Rame-rame rariwuh kayak gini. Enggak, ini berkas melayang sendiri kata si Adeni itu. Melayang ke gimana? Enggak, tiba-tiba pindah aja ke ruang Pak Kepala katanya. Ya lupa Pak, paling lupa lah gitu. Penyimpan gitu ya. Lupa nyimpen apa gimana gitu kan, kata satpamnya. Udahlah pulang aja. Sebelum pulang tuh satpam ke depan lagi tuh si satpam. Ke depan satpam. Saya mau pulang.
nggak tahu apa, nggak tahu ngusir, nggak tahu gimana, lampu lorong mati itu. Mati semua. Mati semua. Tapi kedengeran suara apa sih? Saklar. Trek. Pada ya yang intinya padahal cuma 2 orang di situ. Cuma 2 orang. Saya barengan loh. Ini si Andeni, ini saya gitu. Kan lorongnya sempit lah gitu kan. Trek. Saya nggak berani lihat. Nggak berani lihat ke belakang. Udah cepetan, pulang aja. Saya kan mikir tuh, ini udah nggak wajar, hampir seminggu kayak gini. Iya. Terus bilang ke si kakek yang tadi ke warung. Kantin. Kek, kata saya tuh, saya sebenarnya kayak gini, diceritain gini. Kan kata saya juga bilang apa, katanya hati-hati, baca doa dulu. Saya udah baca doa. Iya. Ternyata si kakek itu bisa apa ya, lihat-lihat hal-hal yang kayak gitulah. Iya, bisa disebut punya indra keenam. Jadi sebenarnya kamu tuh nggak sopan, ke saya tuh. Oh. Kamu tuh kayak nggak sopan, datang nggak permisi lah. Katanya nggak permisi, kamu tuh orang baru. Iya. Orang baru nggak permisi, nggak sopan, langsung kerja aja katanya gitu. Ya kan saya nggak tahu, kata saya. Ya, saya orangnya lempeng, kerja aja yang nggak gitu juga. Katanya. Ya udah mulai besok kamu izin apa gimana lah, terus disuruh bakar menyan apa gitulah gitu kan. Di tempat kerja kamu, di meja kamu itu. Saya nggak mau. Saya paling anti kayak gitu lah. Saya anti. Pulang, bilang sama orang tua, diceritain gini. Terus manggil Ustad, malah sama Ustad tuh dikasih pelajaran juga sih sama Ustadnya. Kalau misalkan ke tempat yang baru itu harus sopannya kayak gini gitu kan. Terus dia nyuruh saya besok setelah sholat asar itu coba ke ruang berkas yang ada di atas, di lantai 2 katanya. Padahal Pak Ustadz itu nggak dibawa ke kantor? Enggak. Dia tahu posisi kantornya 2 lantai, posisi ruang berkas di mana. Iya. Buat apa? Ya coba bilanglah minta izin ke situ. Minta izin ke situ. Oke, kata saya. Lupanya mungkin karena kerjaan itu pas hari itu, besoknya kerja ngelakuin itu. Besoknya kerja lempeng aja gitu. Saya ngeh tuh ada yang nyari berkas, ada yang bukan nyari berkas sih, mau ngambil berkas, mau ngambil jaminan. Berarti mau ke ruang berkas lah intinya kan. Datang nasabah, saya mau ngambil jaminan katanya. Oh iya siap. Dilihat nomor berkasnya berapa, berdua nyari berkas, sendiri dulu. Lah nggak ada. Posisi jam berapa ya, jam 10 siangan, nggak ada berkasnya. Saya kan orang baru tuh, baru seminggu di situ. Nggak tahu, nanya ke office boy. Tolong cariin dong berkas yang nomor ini, kata saya. Soalnya mau diambil tuh jaminannya. Ya katanya. Gini Mang, pokoknya nomor berkas sudah benar. Ya udah ada urutannya kan? Udah ada urutannya. Lemarinya udah benar. Kan Pak dimasukin ke dusnya, nomor dusnya udah benar. Iya. Nyampe dibuka satu persatu nggak ada nomor. Sama Mang? Sama saya. Awalnya sama saya nggak ada tuh, nggak ada nomor itu. Manggil si OB, disuruh nyari berkas itu sama. Saya diliatin bener-bener nyampe satu-satu. Misalkan ini nomor 1, nomor 2, nomor 4, sesuai urutan. Nomor 4-nya 3-nya tuh nggak ada gitu. 3-nya nggak ada. Sampai satu-satu nggak ada. Asar, saya bilang gini, pusing kan? Kalau kata Sunda nama kayak gini, biar aku kudu sholat asar heula mah. Gitu. Sholat asar tuh saya. Biar sholat asar, si Obe datang nyusul ke musola. Nih berkas A. Ketemu dari mana? Di dus yang itu. Lah, A, masa sih, kan tadi udah dicari. Demi Allah. Susunannya benar, udah ada itu berkas. Susunannya benar. Tapi kan sebelumnya emang dicari sama Iya, nggak ada. Tapi setelah si Amang sholat dulu, OB nyari sendiri, dia ketemu. Dan posisinya pun di situ, betul posisi yang itu. Gitu. Kan aneh. Ini udah keseminggunya nih, kata saya. Kayak gini. Ingat obrolannya Pak Ustadz. Oh iya, saya bilang.
saya harus minta izin. Beraniin tuh jam 5 lah, jam 5 sore ke ruangan berkas. Saya ngomong sendiri kayak orang gila lah gitu. Saya salam. Pokoknya saya diizin, saya di sini kerja. Kalaupun kemarin ada ngerasa keganggu, ya maaf lah. Saya nggak tahu, kata saya bilang. Kalian itu ada gitu. Saya bilang kalian ada. Cuman nggak kelihatan, saya mohon maaf. Saya izin, saya kerja, mungkin kalian udah di sini dari dulu. Saya bilang gitu. Ada tuh si senior yang dulu, yang kemarin-kemarin yang ngobrol sendiri di atas. Ngobrol sendiri. Kamu lagi ngapain ngobrol sendiri katanya. Ngelihat katanya. Dia bilang langsung gitu. Langsung bilang gitu. Ngelihat apa sih Pak? Kata. Enggak sih. Saya nyari berkas ya sambil ngomong aja, baru takutnya ada hal-hal yang kayak gitulah, saya bilang kayak gitu. Nah, kemarin juga kamu ingat nggak kemarin pas ngasih berkas ke saya, menyimpan berkas di sini. Saya ngomong sama siapa? Iya sih sama Pak. Bapak tuh ngomong sama siapa? Saya mau nanyain itu tuh, cuman nggak berani. Pokoknya kan meja si Bapak itu, meja ini pintu ruang berkas tuh. Kayaknya di ruang berkas itu deh adanya. Diamnya itu si sosok itu, malu gitu. Dia tuh emang nampakin wujudnya itu, nampakin langsung. Di samping itu cewek pakai baju putih, wajahnya hancur. Pernah lihat Bang? Enggak. Oh, jadi deskripsi dari si Bapak dari si Bapak itu enggak lihat sih, enggak gitu. Mungkin si Bapak itu sering lihat. Cuman mungkin agak berani gitu. Ya, soalnya kan mejanya pas pintu. Pas pintu ruang berkas itu. Dia suka liatin katanya. Pasti otomatis sering ya kalau misalnya ada penampakan dia. Ya, saya udah biasa diliatin sama dia kan gitu. Kadang ngeganggu, pulpen digeser-geserin. Nah, saya ingat pulpen digeser-geserin. Nah, Pak kemarin juga saya bilang pulpen saya hilang gitu. Hilang terus sampai dicek, dites lah gitu. Disimpan, hilang lagi. Ya iyalah sama dia katanya. Saking seringnya mungkin ya. Dia jadi udah terbiasa. Kalau bisa dikatakan udah berteman lah ya. Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu gitu. Cuma ya dari situ alhamdulillah sih. Alhamdulillahnya ya nggak ada lagi gangguan gitulah. Setelah izin itu ya, permisi lah itu, permisi. Nyampe saya pernah nyampe jam berapa ya? Jam 11 lah, berdua sama si penjaga malam itu. Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa gitu. Hari-hari berikutnya berarti udah. Hari-hari berikutnya alhamdulillah nggak apa-apa. Berarti benar kata si Pak Ustadz tadi, kalau apa-apa izin dulu lah gitu katanya. Walaupun mereka nggak kelihatan gitu. Ya setidaknya menghargai. Terus jangan lupa juga baca doa sih. Baca doa. Yang menentukan kita itu terjadi hal yang positif apa negatifnya tuh ketika kita melangkah keluar rumah gitu. Keluar rumah itu awalnya kayak gimana? Apakah kita berdoa dulu, niatnya bagaimana? Nah, di situ gitu awal mulanya gitu. Ya, menarik juga ceritanya ini. Berarti gangguan di tempat kerja ya. Gangguan tempat kerja ya. Mungkin tidak semua orang atau hampir semua orang juga mungkin ya, saya kurang paham juga, kurang tahu. Ada yang percaya, ada yang tidak. Kadang saya juga mendengar kita kalau kemana-mana ke tempat baru ataupun yang udah biasa, alangkah baiknya kita permisi. Ya, betul. Saya pernah dengar itu karena kita itu emang ada dua alam, tapi di sisi lain ada yang percaya lah ngapain permisi. Awalnya kayak gitu kan, dulu saya kayak gitu. Awalnya emang saya juga gitu, istilahnya kan lah kita mereka cuma aing maneh gitu Sunda kasarnya memang. Tapi setelah ya banyak kejadian seperti itu, bahkan istri pun sering ngalamin, ya saya makin sini makin ya istilahnya untuk permisi aja kan nggak salah, tapi kita tetap percaya dengan iman kita, adanya Allah. Mungkin itu cerita yang bisa dibagikan sementara ini atau masih ada? Ada sih, ada beberapa gitu. Ya mungkin di part selanjutnya Bang, biar rame lah nanti kita ngopi-ngopi lagi Bang ceritanya. Siap. Kopinya belum diminum. Oh iya, lupa saya aduh. Kopi dapat minta ini ya. Alhamdulillah. Bang, atur nuhun waktosna. Oke. Terima kasih waktunya Mang Ginanyar. Buat teman-teman yang kenal sama saya sama ini udah nggak asing kalau saya teman dari anak kecil. Mudah-mudahan lain waktu kedepannya bisa cerita lagi. Siap. Insya Allah. Sehat-sehat terus Bang. Oke, siap. Saya Pian. Saya Giging. Kita pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.